Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami yang bertema tentang e-learning. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Erlangga Wahyumurti, yang kedua yaitu saya sendiri, Dailana Afreza, yang ketiga itu Mardiana, dan yang terakhir Muhammad Bagus Pratama. Nah, saya akan menjelaskan tentang e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran elektronik atau elektronik pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Manfaat dari e-learning ada 3. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggaranya, efisiensi penyediaan sarana, serta fasilitas fisik untuk dapat belajar, serta juga efisiensi biaya bagi pembelajar ialah biaya transportasi serta akomodasi. Yang kedua yaitu fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas di dalam memilih waktu, serta juga tempat untuk dapat mengakses perjalanan. Yang ketiga, belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar dengan secara mandiri memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses belajar. Kelebihan dari e-learning ada 4. Yang pertama yaitu lebih mudah untuk diserap. Artinya ialah menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Yang kedua, jauh lebih efektif di dalam biaya. Artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jauh lebih ringkas. Artinya tidak banyak mengandung formalitas kelas, langsung ke dalam suatu pokok bahasan mata pelajaran yang sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya ialah penguasaan dalam materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa. Bisa dimonitor, bisa diuji dengan electronic test. Nah, kekurangan dari e-learning itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang kedua yaitu kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial dan juga sebaliknya, membuat tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Nah, kontribusi saya di pembuatan web ini adalah di bagian login dan pendaftaran usernya. Jadi sebelum kita masuk ke e-learning, kita harus login dulu. Kalau kita belum punya akunnya, kita daftar dulu. Nah, ini form pendaftarannya. Jadi kita masukkan ID atau username. Setelah itu kita masukkan password. Setelah itu kita tulis nama lengkap. Dan yang terakhir yaitu pilih tingkatan. Ada SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, setelah sudah mendaftar, kita baru bisa masuk ke sini. Jadi kalau akun kita sudah terdaftar, kita masukkan username dan masukkan password, baru kita bisa login. Setelah login berhasil, akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman home. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mardiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Nah, di atas sini kan yang pertama dimulai dari murid, ya kan? Nah, murid ini harus memiliki data seperti nama dan nomor HP. Selanjutnya, murid tersebut harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi seorang user. Nah, setelah mendaftar, lalu menjadi user kan? Di dalam user tersebut terdapat data ID, nama, N1, tingkatan, dan password. Yang satu itu nilai 1. Selanjutnya yaitu membaca materi. Setelah itu akan diadakan tes yang akan memasukkan N1. Selanjutnya membaca materi kelompok. Nah, setelah membaca materi kelompok,
Lalu user itu disuruh memilih antara kelompok K1, K2, K3. Dan jika sudah memilih kelompok, masing-masing kelompok itu akan dimintakan nama dan nomor HP. Di sini adalah tampilan indeks seperti pada gambar ini. Selanjutnya itu tampilan login. Nah, tampilan login seperti ini ya. Kalau belum punya akun, kita bisa buat akun itu di tampilan pendaftaran sign up. Kita buat akun lagi, yaitu ID, password, nama, terus itu kayak itu SD, SMP atau SMA. Nah, setelah itu di sini ada materi-materi. Tampilan materi-materi itu belum ada materinya ya. Di sini ada tes. Nah, kontribusi saya dalam pengerjaan web ini ada di forum tes. Di forum tes ini saya akan membuat soal-soal dan materi untuk dibaca dan dikerjakan oleh para user. Nah, selanjutnya itu ada pembagian kelompok. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Wahyu Murti. Saya akan menjelaskan bagian demonstrasi web. Yang pertama kita masuk ke localhost yang menyimpan di dokumen bernama e-learning. Nah, ini untuk halaman pertama indeks kami. Sini ada berupa materi untuk SD, SMP. Nah, di sini kami menyediakan sistem untuk user dia login. Nah, sekarang kita login. Nah, misalkan kita belum mempunyai akun, kita akan daftar terlebih dahulu, sign up. Misalkan namanya Erlangga. Passwordnya namanya nah, untuk tingkatan di sini ada SD, SMP, SMA. SMA sign up. Nah, lalu kita login menggunakan ID dan password yang tadi kita buat. Nah, setelah kita login, sistem akan membaca nama kita sesuai dengan yang kita isi tadi. Nah, untuk di bagian ini kita bisa memilih materi. Kita bebas bisa memilih materi apa saja. Misalkan di sini ada materi SD yang pertama. Nah, di materi ini kita akan ada penjelasan tentang apa saja di dalam video ini dan juga ada video tutorial lengkapnya. Nah, setelah kita melihat video tutorial lengkap, kita akan melakukan tes. Nah, setelah kita tes, di sini akan muncul beberapa soal yang harus kita isi sesuai dengan apa yang tadi diajarkan di video tutorial. Misalkan kita isi 2, 4, 10, 12, 8. Nah, setelah kita isi, kita lanjut ke hasil. Nah, nilai total ada 80. Nah, setelah kita melihat hasil tes tadi, setelah kita mendapatkan nilai, untuk lanjut ke materi berikutnya, kita balik ke home. Nah, di sini kita pilih materi 2. Nah, di materi 2 ini juga ini belum kami tambahkan videonya, sama deskripsi di video belum kami tambahkan. Nah, di sini ada tugas kelompok untuk di tes kedua. Nah, setelah kita masuk ke tugas kelompok,
Sini akan ada daftar kelompok. Misalkan ini saya ingin masuk ke kelompok 3, namanya Erlangga, nomor HP 0897. Nah, kita masuk kelompok. Nah, di sini sudah terdaftar kelompoknya di kelompok 3. Nah, untuk pengerjaan tugas kelompok di sini anggota bebas untuk memilih kelompok mana saja yang dia ingin masuk. Setelah dia masuk kelompok, dia akan belajar bersama menggunakan media apapun. Nah, di sini kami mencantumkan nomor handphone dikarenakan untuk menghubungi anggota kelompok lain untuk mempelajari bersama. Ya. Lalu di sini ada bot. Nah, bot ini ya hanya tentang kami saja, kami yang membuat inilah. Jadi cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamukus Pratama dari kelompok e-learning. Saya akan menjelaskan database yang digunakan di website e-learning yang kita buat. Di sini kita menggunakan satu database namanya e_learning dan menggunakan 4 tabel, yaitu akun, K1, K2, dan K3. Nah, yang akun ini berguna untuk menyimpan data diri akun dari para user atau mahasiswa atau siswa. Di sini kami menggunakan variabelnya yaitu ID, password, nama, tingkatan, dan nilai. ID ini sebagai seperti buat syarat masuk dan login, dan password ini sama juga seperti password, dan nama sebagai nama dari username yang akan muncul di kiri sini, dan tingkatan adalah seleksi tingkatan pelajaran atau materi, dan nilai ini untuk menyimpan nilai-nilai yang sudah dikerjakan dari tes. Di sini banyak user yang sudah daftar ya dan bisa login. Dan ini strukturnya. Di sini ID saya menggunakan primary key sebagai primary key, dan tipe datanya pacat panjang 50, password tipe datanya pacat panjang 50, nama pacat dan 50 juga, sama tingkatan pacat dan 50 juga, panjang nilai pacat 20. Kalau di double K1 sini saya menggunakan hanya 2. K1 itu kayak kelompok 1, K2 kelompok 2, K3 kelompok 3. Jadi K1 itu kelompok 1 menggunakan 2 variabel, cuma nama dan nomor HP untuk menyimpan nama-nama list dari kelompoknya. Ini nomor HP dan nomor HP untuk supaya bisa gampang berkomunikasi. Di strukturnya saya menggunakan nama sebagai primary key panjang 50 dan tipe datanya pacat. Nomor HP-nya juga pacat dan panjang 50. Di K2 kelompok 2, database kelompok 2 sama juga seperti kelompok 1, nama dan nomor HP. Strukturnya sama, nama sebagai primary key, nomor HP panjangnya datanya pacat dan 50. Di kelompok 3 juga sama, menggunakan nama dan nomor HP supaya gampang untuk berkomunikasi. Di strukturnya nama sebagai primary key pacat 50 dan nomor HP pacat 50 sama. Dan kontribusi saya di dalam pembuatan web e-learning ini sebagai pembuat database untuk menyimpan semua data-data yang masuk dalam sini, dari login database-nya, sort, dalam tes, sing up,